Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi awjaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Selamat datang kepada para calon santri Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Khairul Insan Semarang. Video ini merupakan video pengantar sekaligus video pembukaan penerimaan santri baru Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Khairul Insan Semarang. Adapun Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Khairul Insan Semarang terletak di Jalan Ngasop Timur V nomor 8 Sumur Botok, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ada beberapa universitas terdekat yang dekat dengan Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Khairul Insan Semarang, yaitu diantaranya Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Kesehatan Negeri Semarang, Universitas Muhammadiyah Semarang, Universitas Negeri Semarang, dan kampus-kampus swasta lainnya yang berada di sekitar Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Khairul Insan Semarang. Adapun penerimaan santri baru Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Khairul Insan Semarang merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya guna untuk mendapatkan calon santri sebagai generasi penerus yang berstatus mahasiswa sehingga menjadi mubalik sarjana berakhlakul karimah dan berintegritas. Penerimaan santri baru merupakan tahap awal pembinaan berupa rangkaian tes seleksi masuk yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh minat calon santri untuk menjadi pejuang agama. Sehingga ketika pembelajaran telah dimulai, santri tersebut dapat menyeimbangkan antara kesibukan kuliah dan kesibukan pondok. Kegiatan ini diselenggarakan oleh panitia penerimaan santri baru Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Khairul Insan Semarang tahun 2023 yang berupa seleksi kemampuan dasar. Setelah calon santri melewati semua tahap seleksi dan mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan, maka calon santri tersebut dinyatakan lolos seleksi dan akan mengikuti pembelajaran Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Khairul Insan Semarang dengan menaati segala peraturan yang berlaku. Adapun jadwal kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 ini yaitu yang pertama, ada penjelasan teknis pelaksanaan pondok penerimaan santri baru secara online melalui video yang akan diupload di YouTube. Kemudian ada pendaftaran online melalui link Gform yang akan dibuka pada tanggal 1 Juni sampai 25 Juli tahun 2023 yang ada di deskripsi video nanti. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu ada penutupan pendaftaran dan pengantar prates melalui video yang akan diupload di YouTube pada tanggal 25 Juli tahun 2023. Dan kemudian ada tes seleksi offline yang akan dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Khairul Insan Semarang pada tanggal 30 Juli tahun 2023. Kemudian ada sosialisasi wali santri yang akan dilakukan secara online dan sosialisasi santri yang akan dilakukan secara offline berada di Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Khairul Insan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2023. Dan nantinya sosialisasi ini untuk para calon santri diwajibkan hadir untuk datang ke PPM Bina Khairul Insan Semarang. Kemudian pengumuman online yang akan dilakukan melalui website resmi PPM Bina Khairul Insan Semarang pada tanggal 5 Agustus 2023. Link akan tertera di deskripsi. Kemudian ada beberapa syarat yang harus ditetapi oleh para calon santri yang ingin mendaftar di Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Khairul Insan, yaitu yang pertama sanggup menaati peraturan PPM, yang kedua mahasiswa aktif di 3, D4, S1 atau S2 di area Semarang, belum menikah, yang ketiga belum menikah dan tidak bekerja, yang keempat belum menjadi mubalik atau mubalighon, yang kelima mengikuti tahapan tes, yang keenam mengisi formulir pendaftaran secara online,
Yang ketujuh, memahami alur dan teknis pelaksanaan penerimaan santri baru yang terdapat pada buku panduan atau guidebook penerimaan santri baru tahun 2023. Ketentuan tes seleksi yaitu yang pertama, seleksi penerimaan santri baru akan diadakan secara offline di Pondok Pesantren Bina Al Ihsan Semarang pada hari Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023. Yang kedua, calon santri supaya berpakaian rapi dan syar'i. Yang ketiga, calon santri mengumpulkan berkas yang ada di link guidebook. Berkas diisi dengan lengkap disertai foto 3x4, formulir diisi secara diketik, kemudian dikirim lalu ditandatangani basah. Berkas dimasukkan ke dalam amplop dengan stop map untuk putri berwarna merah dan untuk putra berwarna biru. Yang keempat, calon santri diharapkan membawa alat tulis masing-masing. Yang kelima, calon santri diharapkan membawa Al-Quran masing-masing. Yang keenam, santri yang tidak mengikuti tes seleksi dan tidak dapat menunjukkan alasan yang dapat diterima, maka dianggap gugur atau mengundurkan diri. Yang ketujuh, ketika tes berlangsung, calon santri diharapkan tidak membawa handphone atau bisa dititipkan kepada keluarga atau panitia saat tes berlangsung. Ketentuan pendaftaran, calon santri membaca dan memahami guidebook PSB penerimaan santri baru serta mengunduh berkas pada link yang telah tertera di guidebook. Yang kedua, calon santri mengisi berkas dengan cara diketik, kemudian diprint lalu ditandatangani basah. Kemudian berkas di-scan lalu dilampirkan melalui link pendaftaran yang telah tertera di guidebook. Yang ketiga, setelah melakukan pendaftaran melalui G-Form, calon santri akan dimasukkan ke WhatsApp group yang akan dibuatkan oleh panitia. Yang keempat, untuk berkas dan informasi lebih lanjut akan diinfokan di WhatsApp group calon santri baru oleh panitia. Dan yang terakhir, calon santri yang tidak melakukan pendaftaran secara online tidak dapat mengikuti tes seleksi secara offline di Pondok Pesantren Bina Al Ihsan. Untuk ketentuan pengumuman hasil tes seleksi akan diumumkan melalui website PPMBKI pada tanggal 5 Agustus tahun 2023 dan hasil tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Adapun tahapan seleksi santri yaitu yang pertama ada tes pegon. Tes pegon merupakan salah satu tes yang akan disediakan oleh panitia, yaitu soal pegon akan dibagikan oleh panitia pada hari seleksi. Kemudian lembar jawaban akan disediakan oleh panitia. Pengerjaan pegon akan menggunakan tinta hitam yang jelas, serta calon santri diharapkan untuk membawa alat tulis masing-masing. Kemudian ada beberapa kriteria bobot yang dapat penilaian memiliki bobot, diantaranya yaitu kerapian, kebakuan, penulisan, dengan total sempurna yaitu 100 dengan KKM 60. Kemudian ada teks bacaan. Tes bacaan ini surat yang akan diberikan oleh Dewan Guru. Kemudian ada beberapa aspek penilaian yang memiliki bobot yang berbeda, diantaranya kelancaran, makhraj, tajwid, dan nada dengan nilai total sempurna yaitu 100 dan nilai dengan KKM 70. Kemudian untuk calon santri putra akan diadakan tes azan dengan pelaksanaan azan waktu maksimal 5 menit. Kemudian setiap aspek memiliki penilaian bobot yang berbeda, diantaranya lagu, ketentangan, kelantangan, dan pengucapan lafaz dengan nilai total sempurna 100 dengan KKM 70. Lalu ada tes terakhir, seksi yang terakhir yaitu tes wawancara. Calon santri akan melakukan seleksi wawancara dengan menjawab pertanyaan dari Dewan Guru dengan aspek penilaian yang berbeda, diantaranya kerapian, kebersihan, akhlak, dan komitmen dengan nilai total sempurna 100 dengan KKM 60. Teknis pelaksanaan tes offline. Ada beberapa teknis yang akan dilakukan secara tes offline, yaitu yang pertama, calon santri baru akan diharuskan untuk berada di PPM BKI pada hari Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023 pada pukul 8. Jadi sebelum pukul 8 diharapkan pada calon santri untuk bisa hadir ke dalam Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Al Ihsan. Kemudian yang kedua, calon santri melakukan registrasi dan mengambil kartu seleksi pada tempat yang sudah disediakan oleh panitia.
Kemudian yang ketiga, setelah proses registrasi selesai, panitia membuka acara dan menjelaskan teknis seleksi kepada seluruh calon santri. Kemudian yang keempat, calon santri mengikuti pembukaan tes seleksi dan pembacaan mekanisme tes seleksi. Kelima, calon santri mengikuti tes pegon, tes bacaan, tes azan untuk khusus santri putra, dan wawancara sesuai ketentuan. Ketentuan lebih mendetail akan diumumkan oleh panitia pada saat pilihan. Kemudian, calon santri wajib meminta paraf di kartu seleksi pada Dewan Guru sebagai bukti telah mengikuti tes seleksi. Mekanisme seleksi seluruh calon santri mengikuti spegon secara serentak. Santri yang sudah selesai mengerjakan kemudian mengumpulkan lembar jawaban kepada panitia dan meminta paraf di kartu seleksi kepada Dewan Guru. Calon santri yang sudah selesai tes spegon kemudian lanjut ke tes berikutnya, yaitu tes bacaan, wawancara, dan azan untuk khusus santri putra mengikuti arahan dari panitia. Calon santri yang sudah selesai mengikuti tes seleksi menunjukkan kartu seleksi kepada panitia sebagai tanda bukti bahwa setelah mengikuti tes seleksi. Setelah tes seleksi keseluruhan selesai, juga dilanjutkan penutupan oleh MC dan diakhiri dengan salam dan doa. Setelah itu ada isoma. Santri yang tidak mengikuti tes seleksi dan tidak dapat menunjukkan alasan yang dapat diterima, maka dianggap gugur atau mengundurkan diri. Mungkin itu merupakan pedoman atau petunjuk penerimaan santri baru tahun 2023 di Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Khairul Insan. Karena ada kata pepatah, setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang itu ada masanya. Selamat berproses dan selamat berjuang kepada calon santri baru Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Khairul Insan Semarang. Moga-moga Allah paling manfaat dan barokah. Moga-moga Allah paling kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Cukup sekian dari saya. Akhirul qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.